Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Pada podcast kali ini saya bersama seorang mahasiswi bidang kesehatan. Gimana sih kehidupan seorang mahasiswa kesehatan? Dan benar gak sih seorang cewek bidang kesehatan itu pacarnya selalu atau pasti seorang abdi negara? Yuk, temukan jawabannya di podcast ini. Jadi gini. Gimana? Jadi gini, sekarang sudah gabung bersama kita seorang mahasiswi, bisa dibilang mahasiswi gitu ya, masih karena masih menjalani sekolah studi di bidang kesehatan. Cindy. Halo, selamat malam. Ya, sahabat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa nih kesibukannya nih? Kesibukannya ya masih ikut pelatihan daring. Terus itu ngerjain tugas akhir sama menyelesaikan stase yang belum selesai gitu sih. Pelatihan apa itu? Ya pelatihan bidang kesehatan gitulah yang berkaitan sama keadaan sekarang COVID-19. Oh gitu. Kuliahnya gimana? Ya kalau kuliah sih sementara ini cuman penugasan biasa. Seharusnya kan kalau aku nih ya terakhir seharusnya cuman praktek doang atau skill di rumah sakit. Tapi berhubung kondisi sekarang pandemi, jadi cuman via daring doang. Oh gitu. Jadi teman-teman untuk informasi, jadi Mbak Cindy ini mahasiswi yang mengambil jurusan keperawatan profesi nurse gitu ya. Jadi di keperawatan itu ada jenjangnya. Jenjang yang S1 itu yang sarjana keperawatan, lalu untuk yang profesi itu untuk mengambil nurse-nya gitu ya, Mbak ya. Betul. Gimana pas lancar kuliah pas daringnya gitu lancar? Kalau dibilang lancar sih lancar, tapi semua tergantung sinyal ya sekarang. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya sekarang tuh sinyal itu menentukan lah. Tugas akhirnya gimana? Tugas akhirnya ya masih dikerjakan juga dan bimbingannya masih secara daring. Ada jadwalnya nggak gitu? Maksudnya seminggu berapa kali atau Enggak juga sehari sih, gimana? kita masih menyesuaikan sama dosennya aja kok. Kan dosennya. Untuk stasenya gitu, ujian apa itu lewat daring juga. Iya, sementara ujian sama nyelesain tugas akhirnya tuh lewat daring juga. Nanti kalau mungkin sempet atau mungkin situasinya udah agak kondusif, mungkin bisa habis ini praktek lagi di rumah sakit. Ada info gitu kapan mulai prakteknya atau gimana? Belum tahu sih, tapi kalau bisa secepatnya ya, amin. Gitu ya, supaya cepat lulus gitu ya. Ya, pengen cepat lulus. Kalau misalnya nggak ada pandemi gini, lulusnya kapan? Kalau sesuai jadwal sih seharusnya yudisiumnya gitu Agustus ya. Terus sumpah profesinya itu biasanya September pertengahan lah. Kayak wisudanya gitu ya, Iya, September itu ya. tahu kita namanya kalau di profesi itu namanya sumpah gitu ya. Iya, prosesi sumpah dan lain-lain. Nggak ada pengumuman gitu, sumpahnya dimundurin atau gimana? Pengumuman terakhir sih dimundurin sampai Oktober, jadi semua penugasan terakhir itu Agustus. Kalau masalah yang praktek di rumah sakit gimana? Nah, kalau di rumah sakit dari pihak kamu sendiri sih belum bisa ngejanjiin apa-apa, soalnya kan emang ini kondisinya masih belum stabil kan ya juga. Jadi rumah sakit atau pihak kamu sendiri belum bisa menjamin keamanannya sendiri itu gimana. Jadi untuk sementara penugasan via daring dulu.
Jadi kalau udah selesai nih semua tugas-tugas via daring, baru tinggal skillnya doang, nggak ada ujian-ujian atau tugas-tugas gitu. Berarti tapi tetap ke rumah sakit gitu ya, atau belum tentu juga? Belum tentu juga sih, pokoknya kayak belum ada gitu ketentuan dari kampus kayak gimana. Soal wisudanya gitu atau sumpahnya itu kan kita tahu ya ada yang wisuda drive thru atau Sudah wisuda online, ya. lalu ada juga sumpahnya secara online kayak gitu-gitu, gimana? Kira-kira Itu ada kemungkinan kesana? kurang tahu ya, ada kemungkinan ke sana. Cuman kalau diundur gitu sih kayaknya kampus itu juga mengusahakan supaya kita tuh sumpahnya ya selayaknya sumpah kayak biasanya, kayak tahun-tahun sebelumnya ya, sebelum ada pandemi. Kalau harus melalui online gitu gimana? Aduh, pengennya sih sumpahnya kayak tahun-tahun dulu ya. Langsung gitu Iya, ya, langsung gitu. feelingnya beda ya. Kayak rasanya beda aja ya kalau kayak drive thru gitu atau online. Tapi kalau dipikir kayaknya kesannya beda juga atau lucu gitu ya kalau online atau drive thru. Kalau misalkan harus on gitu, Ya nggak apa-apa sih. kurang kayak ada yang kurang gitu ya. Iya, ada yang kurang greget lah. Kalau misalnya disuruh milih harus wisuda online tapi lulusnya nggak terlalu molor, atau lulusnya molor tapi wisudanya langsung, kira-kira nih kalau disuruh milih. Duh, berat nih. Kayaknya pengen lulus cepet-cepet deh. Gitu Jadi ya. jadi lebih milih untuk online aja. Gitu ya. Iya. Ya semoga segera selesai gitu ya. Iya, amin. Habis misalkan disumpah itu langsung boleh praktek atau gimana? Kerja di rumah sakit kan ya maksudnya nih. Iya. Jadi kita ada tahap uji kompetensi dulu. Uji kompetensi nurse itu biasanya diadain Oktober apa November ya gitu, lupa pokoknya. Terus habis itu kita nunggu lulus apa enggak. Kalau sudah lulus kita baru dapat STR, surat tanda registrasi. Itu biasanya dipakai buat ngelamar-ngelamar di rumah sakit. Kalau semisal nurse masih lulus, masih dapat predikat terbaik kayak gimana pun, tapi kalau nggak ada STR nggak bisa itu praktek di RS. Kapan itu ujiannya? Ya sekitar Oktober November kayaknya. Lupa juga sih. Juga gimana ujiannya? Ujian tulis kalian praktek atau ujian tulis biasa? ujian tulis gitu ya. Oh iya. Gimana, ada persiapan buat ujiannya itu? Masih belajar sama teman-teman via daring sih. Sejauh ini dari kampus sendiri juga belum ada kayak bimbingan-bimbingan resmi. Biasanya ada bimbingan-bimbingan resmi dari kampus, terus itu tryout yang diadain dari kampus juga ada. Kalau yang lihat kakak tingkat sebelum kita ya, kalau yang tahun ini tuh kayak masih fokus sama bimbingan buat tugas akhir dulu sama stase yang harus diselesain. Jadi belum ada sih, paling ya belajar sendiri atau ya diskusi sama temen lah via daring juga, kan belum bisa kemana-mana. Rumah sakit itu kayak KIA itu bukannya? Iya kayak skripsi, tapi kalau di nurse itu namanya KIA atau karya ilmiah akhir. Itu harus kayak ambil sampel ke pasien atau gimana? Jadi kita tuh kayak ngelakuin asuhan keperawatan tapi dengan penerapan yang ada di, kalau kita sih ngambil acuannya dari SIKI, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Jadi kayak semisalnya penerapan perawatan apa gitu, metode ini metode itu gitu. Nanti kita tuh ngebandingin kayak dua pasien yang diberi metode perawatan itu sama yang enggak, efektif mana yang dikasih perawatan sama enggak, kayak gitu sih kalau KIA. Berarti langsung ke orang, ke pasien gitu. Betul. Ya. Gimana langsung penerapan gitu. Yang kan ini kan ke rumah sakit juga risiko tinggi segala macam, gimana buat ngambil sampelnya? Kalau aku dulu sih sebelum pandemi ini udah ngelakuin itu ya, udah penerapan gitu. Tapi kalau teman-temanku yang belum, itu dia
disuruh mengambil pasien itu yang sekitar rumahnya aja, menyesuaikan dengan masalah yang mau dia pengen gitu atau dia angkat. Misal kan banyak di daerah kita tuh ya hipertensi, diabetes mellitus, asam urat, kayak gitu-gitulah. Kayak gitu sih. Gitu ya. Heeh. Berarti nurse itu kayak ngelatih skillnya gitu ya. Iya sih, Coba ngelatih ngelatih skillnya. skillnya. Kalau yang S1 kemarin kan kayak ya Teori kebanyakan doang. teori gitu ya. Mm-mm. Nah, berarti kalau ini kan feelnya skillnya gimana kalau udah masa pandemi ini? Kan udah dari Maret ya, Maret atau Februari akhir gitu kan Maret, nggak masuk ya. Februari akhir sih kayaknya ya. Gimana itu? Ngerasa gimana skillnya nggak dapet? Daring juga ya Seadanya. ya kayak gitulah ya. Terus gimana? Ya skillnya otomatis kayaknya udah banyak yang mulai lupa ya. Gitu ya. Atau enggak menurun. Nanti kayaknya kalau semisal dalam waktu dekat ini praktek lagi di RS, kayaknya udah harus mulai adaptasi lagi deh. Apa yang kemarin berhenti yang kurang stasenya apa aja? Kalau aku sih seharusnya stase gawat darurat itu aku dapat di IGD. Terus itu habis stase gawat darurat, gawat darurat sama kritis sih, iya dapatnya di IGD. Sama teman-temanku ada yang dapat di ruang ICU gitu. Terus itu komunitas itu ya langsung terjun ke lapangan sih, daerah puskesmas gitu, wilayah kerja puskesmas gitu. Terus itu gerontik, keperawatan gerontik itu lebih ke lansia, jadi kita ke panti werda gitu, dibagi ke panti-panti werda yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Terus itu kalau kita ada stase tambahan juga kewirausahaan nurse. Wah, berarti banyak juga ya yang harus ke pasien tapi gara-gara pandemi ini jadi nggak bisa. Eman banget ya. Iya sih, pengennya sih cepet-cepet ya, semoga aja ini pandeminya cepet Ya, selesai. Gitu itu gimana kuliahnya itu, baik nurse atau yang S1 itu capek, materinya banyak atau gimana? Kalau materinya banyak ya banyak, kalau dibilang capek ya capek, cuman kayak kalau kuliah itu kayak masih bisa apa sih namanya, santai Ada gak gitu sih. ya, S1 itu ya. Kayak ya materi penugasan doang, dan jamnya ya nggak mungkin sampai malam-malam banget juga kan, paling kalau tugas doang ibaratnya yang ngerjain sampai malam. Kalau nurse ini kadang capeknya itu jaga, terus lagi konsultasi tugasnya biasanya kedua pembimbingnya itu ada CI clinical instructor yang dari rumah sakit, ada yang dari pembimbing akademik kampus. Kadang nyocokin jadwal mereka itu juga yang susah ya itu sih, dan kita juga nyesuaiin jadwal jaga. Kadang yang capeknya tuh ya habis jaga malam, terus itu si Ai minta konsultasi jam 9 dan malam itu belum tidur, jadi nungguin konsul sampai jam 9. Itu pun kalau jam 9 tet itu konsul, ini bisa molor-molor kayak gitu. Kadang itu sih suka dukanya kalau di RS Gitu ya, banyak berat juga ya supaya kerja di rumah sakit itu capek. ya capek materi sih, banyak, lumayan tugas-tugasnya capek, juga ya lumayan gitu ya. Berarti harusnya kalau normal itu sekarang bulan Juni ini masuk mana berarti kalau normal? Kayaknya stase komunitas deh. Stase komunitas di di mana puskesmas? Wilayah kerja puskesmas. Puskesmas gitu ya. Jadi pusatnya memang di puskesmas, nanti dibagi di wilayah kerjanya puskesmas itu. Langsung terjun ke masyarakatnya. Biasanya dibagi per RW apa per RT gitu. Oh ya. Di selama pandemi ini kegiatan-kegiatannya itu tambah susah nggak sih? Atau ya gara-gara harus di rumah aja jadi bosen di rumah terus, nggak banyak gerak, apa gimana?
bosan ya. Cuman berhubung aku anaknya emang mageran dan suka tidur, jadi aku kadang menikmati aja sih di rumah. Orang Dan rumah gitu ya. iya Nah, suka baru di rumah. mulai. Emang tipe yang maksudnya nggak sering banget juga keluar buat jalan. Emang lebih suka ya di rumah aja gitu. Di rumah aja gitu ya. Menyesuaikan apa kata pemerintah, di rumah aja. Gitu ya. Iya. Ngapain juga di rumah aja? Ya kalau kebetulan di rumah aja ya streaming sih biasanya, berhubung aku suka drama Korea ya. Oh, gitu ya. Iya, biasanya aku streaming drama Korea, terus apa lihat-lihat channel YouTube gitulah. Terus kadang kan kalau di rumah itu ada toko juga, kadang jaga toko kalau bosen. Ya terus malamnya biasanya sama orang rumah itu, berhubung di rumah aja ya nggak kemana-mana, takut juga beli makanan itu aneh-aneh atau ada apa gitu, kita kan nggak tahu, jadi suka bukan beli sih, beli bahan kue terus itu kita masak sendiri di rumah. Suka masak apa biasanya? Bukan suka masak sih sebenarnya, cuman berhubung pandemi ini aja jadi kayak nyoba resep-resep. Kan sekarang banyak resep instan yang ada Iya sih. di aplikasi Ya, apa ya. sih itu ya, aplikasi tetangga itu namanya. Pandemi ini banyak yang orang masak-masak gitu, Iya, share-share iya, makanan. save jalur pandemi Iya, nanti katanya. tahun 2021 masa surveinya bakal pandemi. Kayaknya ya gitu deh. Dia suka drama Korea apa biasanya yang dilihat? Oh, terakhir ini aku nonton Dinner Maid. Apa itu? Dinner Maid itu menceritakan seorang produser yang sering patah hati. Produser film. Hmm? Produser film Dia kayak produser kayak apa sih? Kayak musik gitu. channel YouTube live gitu loh. Oh gitu. Jadi kayak channel live gitu, bukan yang acara apa? Siaran ulang apa gimana sih, lupa aku. Off air, bukan off air. Jadi ya dia yang langsung gitu, yang live gitu. Itu ceritanya dia patah hati, terus akhirnya dia menemukan seorang laki-laki yang suka makan malam sama dia gitu. Berarti drama romantis berarti ya. Iya, romantis. Sukanya dia kayak macam gitu ya. Aku sih lebih suka romantis komedi ya. Soalnya kalau romantis dulu itu kayaknya agak enak gitu ya. Kayak tambah ngakak-ngakak kan lucu juga. Ya gitu ya. Iya, gitu. Ya, ini nggak tahu ya. Ini apa? Tahu film apa? DOTS Descent apa itu? Descendants of the Sun. Ya, itu kan kayak ya, ceritanya itu cowoknya itu angkatan ya, bener ya? Kalau betul. ya. Terus ceweknya itu Dokter. ya bidang kesehatan ya. Iya. Nah, sekarang ini kan judulnya ada sih, mungkin karena film itu jadi tambah banyak yang mana mahasiswi di bidang kesehatan itu pacarannya sama yang ya jenis itu angkatan gitu ya. Gimana menurut? Aduh, nggak tahu ya. Aku nggak tahu juga. Kalau aku sih enggak ya. Cuman kalau teman-temanku yang seperti itu, mungkin karena memang dia ketemunya sama anak angkatan, bisa jadi emang tipenya seperti itu atau memang ketidaksengajaan, kan nggak tahu. Cuman nggak selalu anak kesehatan kok sama kayak anak angkatan gitu. Cuma kan kebanyakan ya teman-temannya Mas ini tuh banyak yang pacaran sama anak angkatan gitu. Main sih banyak. Iya. Mas ini nggak ada kayak gini. Hah? Nggak pernah. Deketin ada kan? Saya emang nggak ada. Cuman deketin ada. Enggak juga sih. Sempet ada. Loh, kok tapi nggak jadi. Enggak sih, enggak ada. Nggak salah. Enggak ada. Yang polisi atau tentara? Nggak ada. Ya. Kalau saya sukanya sama dokter soalnya. Oh gitu ya. Iya, sama anak kesehatan soalnya. Kesehatan juga. Iya. Kenapa nggak mau ya sama angkatan gitu? Kan apa ya, yang nggak tahu ya, pandangan orang beda-beda gitu ya. Kenapa nggak mau? Bukannya nggak mau sih, emang nggak ketemu aja mungkin, atau Bukannya udah ketemu? Kok tahu ya? Ya. Enggak. Bisa kan lingkup
Bisa kan lingkup pertemanan, Ya pertemanan iyalah, gitu masa ada. sendiri juga pasti ketemunya juga sama anak angkatan juga ya. Saya juga ketemunya sama anak angkatan juga. Emang lingkup kita tidak terlepas dari anak angkatan kan. Cuman kan nggak tahu jodohnya gimana. Kalau saya sih sekarang ketemunya sama anak dokter ya. Jadi saya fokus sama anak dokter aja. Oh, tapi pernah didekati sama anak ada itu. Enggak sih. Kalau berteman sih banyak. Oh, teman Mm-mm. dekat, Enggak juga, yang namanya berteman ya berteman. nggak dekat. Enggak. Teman gimana nggak dekat? Ya berteman. Oh, banyak. Entah itu cuma sosial media, entah itu emang chattingan. Dari mana kenalnya biasanya? Emang kayak teman-teman, terus dia daftar, kayak aku daftar perawat, dia daftar angkatan atau jadi polisi Oh, gitu. temen lama. Iya, dari SMK gitu-gitu. Kalau misalnya dari temennya Mbak Sini, temennya pacarnya Mbak Sini yang angkatan gitu pernah dideketin. Misalnya Mbak Sini punya temen nih, terus punya pacarnya itu angkatan. Nah, pacarnya temennya Mbak Sini itu punya apa sama-sama angkatan. Yang deketin Mbak Sini itu nggak ada, Enggak sih, nggak ada. Nggak ada. Ngefollow gitu. enggak sih. Kenapa? Kok dari temennya Mbak Sini itu kenapa? Apa mungkin emang ketemunya angkatan atau trennya atau gimana? Enggak sih, kayaknya nggak tahu ya, kan tipe cewek itu mengenai cowoknya tuh beda-beda. Mungkin mereka menilai angkatan itu cowok banget, terus karismatis atau gimana kan nggak ngerti. Tipe orang kan beda-beda. Mungkin ada juga yang memang sengaja tipenya begitu, ada juga ketidaksengajaan. Entah dia dalam melakukan aktivitas apa gitu, ketemunya sama angkatan atau kenalnya sama angkatan kan kita nggak tahu. Jadi menurutku kalau teman-temanku sih nggak ada juga yang sengaja harus angkatan nih, nggak ada sih. Heeh. Ya mengalir aja gitu. Jadi Mbak Sini nggak pernah sama sekali deketin dia. Kayaknya nggak pernah deh, Makanya nggak pernah ya. nggak pernah. Kan kalau misalnya ada yang deketin gitu, temennya pacarnya temennya Mbak Cindy gimana? Mm-mm. Sama-sama angkatan gitu. Deketin aku gitu. Ya, Enggak lumayan lah. kan kalau nggak salah Kan aku gitu. sekarang fokusnya sama dokter. Kan Iya. sekarang itu kadang itu ada pertemuan Ah, yang itu dengan pacarnya gitu kan banyak kan mm-mm. banyak kan nggak sekitan Iya. ya. Sama saya mah fokus sama yang ada aja. Yang ada Iya. gimana yang ada Adalah. ada ya Iya. sesuai enggak Apanya nih yang sesuai? ya, apa aja Kalau saya sih udah serk ya. target buat nikah. Kalau target sih pengennya ya jangan terlalu tua banget ya. Sekarang takut 40, banget. 50 Ya nggak gitu segitu Gimana? juga. Soalnya ya tuh takut banget yang katanya itu sekarang udah mulai rame itu menopause dini. Katanya bukan cuman gara-gara apa ya usia doang, tapi gara-gara gaya hidup. Terus sekarang makanan tuh kan banyak pengawetnya ya. Ya. Nah kadang katanya itu juga bisa memicu menopause dini. Takut banget sih kayak gitu. Jadi nggak pengen juga yang terlalu tua tapi nggak pengen juga terlalu muda. Soalnya habis lulus ini kayak masih pengen apa ya explore di dunia kerja gitu. Pengen tahu gimana sih kerja, gimana sih rasanya punya uang sendiri dari hasil kerja, dari maksudnya yang sesuai bidang gitulah, sesuai bidang kuliah gitu. berapa kira-kira target umurnya? Aduh, kata ya target umur 30 gak tahu ya. Raisa aja nikah umur 29-28 ya, tapi gak tahu. berarti ya 29-28 gitu ya. Gimana Ya nantilah, doain aja. gitu ya Iya doain aja. maunya Yang loh pasti yang pasti pengennya kerja dulu lah. Kerja dulu ya. Kerja dulu. Iya. Kalau sampai maksudnya menikmati dunia kerja, punya hasil sendiri gitu, terus beli apapun yang dari hasil kerja sendiri yang sesuai bidang, yang sesuai kuliah. Kan ada sih ya kadang orang-orang itu
yang kuliahnya apa kerjanya apa. Yang nggak apa-apa sih, itu halal juga, cuman kadang eman aja gitu, kuliahnya apa kerjanya apa, tapi kan nggak apa sih, yang penting menghasilkan. Cuman aku masih pengen kerja itu yang sesuai bidang aja. Soal bidan di rumah sakit kesehatan iya, gitu ya. Pokoknya kesehatan lah, nggak mesti di rumah Nggak sakit. mesti di rumah sakit Bisa ya. jadi bisa jadi kayak di instansi seperti misalnya instansi kesehatannya di Polres atau Dinkesnya provinsi atau kayak gitu-gitu ya, pengen sih kayak gitu-gitu. Yang pasti kesehatan gitu lah. Kalau ngajar Ah. dari dosen gitu. Ngajar sih kepikiran ya, cuman kayaknya aku tuh kayak ngomong itu kadang masih takut gitu, kayak masih belum Emang berani, pede gitu. kurang pede ya, betul, kurang pede. Gitu. Kadang takutnya aku aja kadang nggak nerimaan penjelasan dosen kalau aku tuh nggak enak dengar kalau penjelasannya tuh orang itu nggak mantep ngejelasin. Aku ngerasa aku tuh belum semantep itu kalau ngejelasin ke orang, ngomong ke orang, nggak sepeda itu juga. Jadi kayak ya sebenarnya pengen sih, cuman kan kalau dosen kan harus kuliah lagi juga kan ya, sedangkan habis ini aku masih pengen kerja gitu. Otomatis kalau dosen kan aku harus kuliah lagi dulu. Susah bagi waktunya aku kuliah sambil kerja. Mau jadi dosen apa kalau misalkan ada pilihan dari dosen? Ya dosen keperawatan sesuai bidangku. Iya, itu dosennya itu ada kayak kalau di kedokteran kan ada spesialisasinya. Kalau di keperawatan juga ada. Ada sih yang umum ada. Terus itu ada yang spesialisasinya kayak maternitas anak gitu, ada kok, jiwa gitu ada. Yang paling kira-kira yang paling menarik buat Mbak Sin itu yang bagian mana? Spesialisasi yang apa? Kayaknya sih aku lebih tertarik ke jiwa kayaknya. Jiwa. Kenapa? Apa ya? Jiwa kayak apa ya? Kayak aku tuh pernah kan praktek di rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa gitu. Nah, kayak hal-hal tentang jiwa itu, kesehatan jiwa tuh kayak menarik aja gitu bagi aku. Apalagi pas kita prakteknya gitu, ngeliat langsung kondisi fisik pasiennya gitu. Yang sesuai teori A, ternyata melencengnya kalau di lapangan tuh bisa DEFG gitu loh. Jadi kayak menarik banget gitu loh buat digali lebih dalam gimana caranya belajar atau mengaplikasikan ilmu jiwa itu sih. Jadi kayak ada rasa tertarik aja habis praktik di situ. Dan juga jiwa kalau dosen kayaknya sekitar lingkupku ya itu tuh masih jarang soalnya. Dan jiwaan juga deket banget ya sama kondisi kita juga ya. Jadi bisa ini juga apa namanya, mengendalikan diri juga, emosi gitu-gitu juga ya, juga ngajakin kayak juga ya. gitu. Seru juga berarti ya kalau jiwa di Surabaya. Seru apalagi berhadapan sama pasiennya ya. Seru lah pokoknya. Gimana kemarin waktu, kenapa sih kok, apa maksudnya itu, dibandingkan stasiun-stasiun lain kok lebih tertarik, menarik nih materi ini nih, materi jiwa nih dibandingkan materi mungkin bedah atau penyakit dalam atau anak gitu, yang bikin menarik ke jiwa itu apa karena emang ilmunya atau mungkin itu karena deket banget sama kita, kondisi psikis, emosi dan lain sebagainya, atau karena enjoy aja pas kemarin waktu ke stasiun jiwa, kayaknya passionnya di sini. Enjoy sih pasti enjoy, nggak mungkin kalau kita tertarik itu tidak ada enjoy di dalam bidang itu kan. Nah terus itu emang kayak beda aja kan, kalau stase medical bedah anak maternitas itu kan berhubungan dengan apa ya, tindakan invasif gitu kan. Nah kalau jiwa itu enggak, kita tuh fokus sama apa kondisi jiwanya pasien gitu-gitu kan, ya beda aja sih. Jadi kita tuh menangani kejiwaannya orang, bukan fisiknya orang kayak stase lain. Jadi kayaknya itu beda deh kayaknya. Kayaknya ini beda deh. Tapi sih harapan kalau orang-orang tua buat
anak yang sekolah di kesehatan kan pastinya pengennya anaknya tuh kayak bisa nyuntik gitu kan. Cuman kalau bagiku kayak jiwa tuh kayak beda aja Beda gitu. aja gitu ya, beda dengan Mm-mm. lain ya. Iya. Apa yang paling keinget waktu kemarin di stasi jiwa? Itu sih fiksasi pasien. Kalau gerak-gerak gitu ya. Fiksasi pasien yang dalam pasien keadaan berontak itu tuh paling susah banget. Berontak karena waktu mau minum obat atau waktu pertama kali datang? Pertama kali datang waktu itu, di IGD-nya rumah sakit jiwa itu kan. Terus itu pasien itu emang mau kabur terus, makanya difiksasi. Dan sensasinya juga saat kita anamnesa pasien itu, kalau di rumah sakit stase biasa kan kayak anak, maternitas sama medikal bedah atau penyakit dalam kan, kalau kita anamnesa keluhannya apa gitu, dia kan bisa jawab sakit perut. Kalau jiwa itu bisa jawabannya dia tuh ngalor ngidul, kenapa kok dibawa ke sini. Ya aku apa ya, gak tau lah, kok nanya-nanya terus, kadang kayak gitu-gitu. Maksudnya tuh jawabannya tuh melenceng, kadang kayak gitu tuh sebenarnya apa ya, hiburan juga sih buat diri sendiri ya. Tapi kayak gitu kadang semakin gregetan gitu kan, nggak nemu-nemu jawabannya. Jadi kayak semakin tertantang aja gitu menggali itu ilmu jiwa gitu. Tantangannya mungkin itu ya, menganalisa, mengkaji pasien. Iya, Lalu soalnya kan yang dihadapi itu kan bukan sakit punggung atau iya, kaki kalau gitu beda kan. stase lain tuh sakitnya kadang kelihatan nggak Ya, sih? jelas gitu Kelihatan. ya. Misalnya ada merah-merahnya atau dia memang kalau kita rasain itu dia memang panas badannya atau gimana. Kalau jiwa itu enggak gitu. Kalau kita nggak nganamnesa benar-benar, kalau kita nggak perhatiin tingkah lakunya benar-benar, kita nggak tahu jawabannya itu apa gitu. Jadi Ya. kayak menarik aja gitu buat ditelusuri lebih dalam. Nah, kadang emang butuh apa namanya, pendekatan yang Iya, pendekatan ekstra. gitu ya. Benar. Soalnya kan ya namanya juga psikologinya atau psikisnya, emosinya semua kan lagi nggak stabil. Betul. Jadi pendekatannya harus itu. Nih, kalau yang stasi yang paling susah dari yang sampai sekarang itu? Stase paling susah sih bagiku tuh apa ya? Gadar ya lumayan susah sih. Soalnya aku tuh anak lemot. Gitu ya. Iya, lemot. Emang Jadi kalau gadar itu kan kayak modal di IGD, kita tindakannya kan harus cepat ini triase itu. juga harus Iya, cepat ya. Jadi aku tuh anak lemot gitu. Kadang kalau nggak disuruh apa gitu secara jelas, aku tuh bisa nggak paham-paham gitu. Jadi aku tuh kayak takut sendiri kalau di gadar itu. Ya bener juga, apalagi kalau udah masuk ruang resusitasi. Iya, resusitasi itu. Ya itu juga. Tuh, Jadi teman-teman di IGD itu ada namanya triase. Jadi ada ruangan-ruangan yang mana misalnya pasien datang nih, nah disesuaikan nih kegawatannya gimana. Apakah sangat gawat seperti misalkan gangguan henti nafas atau henti jantung, nah itu yang sangat-sangat emergensi, butuh cepat penanganan, itu masuk ke ruangan resusitasi. Terus kalau misalkan ke ibu-ibu yang hamil gitu kan, butuh penanganan, masuk ke daerah namanya daerah Ponek. Untuk yang apa namanya, yang tidak terlalu gawat mungkin masuk ke daerah lain. Seperti mungkin kalau misalkan pasiennya butuh isolasi, ada itu di ruang isolasi. Jadi gawat darurat itu ada dua jenis, ada unit gawat darurat, ada IGD, instalasi gawat darurat. Itu beda-beda. Kalau instalasi gawat darurat itu ada ruang radiologinya sudah ada, ruang resusitasinya sudah ada, jadi lebih lengkap. Misalnya kalau misalkan yang unit itu tidak terlalu, jadi tergantung. Jadi kita kan kadang mikir IGD sama UGD itu sama, ternyata sesuai sama ilmu manajemen rumah sakit itu beda, tergantung jenis rumah sakitnya dan kelengkapan rumah sakitnya. Nah, Mas, ini rumah sakitnya itu apa aja yang ditempati buat belajar nurse itu? rumah sakit ini sebut merek nih ya? Ya nggak apa-apa. Kalau sesuai kampusku sih, satu yayasan itu rumah sakit Islam.
Islam Ayani Mm-mm. sama Jember Sari ya. Sama Jember Sari. Terus itu aku di rumah sakit angkatan laut RSAL. Terus itu aku dapat di rumah sakit jiwa Menur Surabaya. Terus itu apa namanya, kalau teman-temanku dapat di rumah sakit haji juga. Oh, sama di puskesmas kebetulan itu rumah sakit ya. Kalau puskesmas aku praktik di puskesmas juga, puskesmas Jagir, sama kalau temanku dapat di Kedinding. Jadi lingkupan Surabaya semua berarti ya. Sih Surabaya semua, tapi nggak tahu nanti kalau stase gerontik di Panti Werda. Di Kalau daerah kalau tahun kemarin sih ada yang sampai yang di Panti yang di Mojokerto, nggak tahu yang tahun ini gimana. jadi ngurusin lansia geriatri Mm-mm, gitu ya. Berapa lama itu? Biasanya sih 2 mingguan kalau nggak salah, 2 sampai 3 minggu kayaknya, 2 mingguan. Ya. Berarti ini nurse-nya itu sudah mulai tahun 2019 ya. 2019 bulan September, ingat banget aku tanggal 2 Tanggal 2 September. Mm-mm. Itu pertama kali. Di mana itu? Nurse. Di stase Aku apa? stase keperawatan dasar profesi, jadi belajar KDM dulu, kebutuhan dasar manusia, 9 kebutuhan dasar manusia itu ya stasenya. Aku kebetulan kemarin tuh dapat di ruang anak sih, gitu, 2 minggu. Berarti total itu 1 tahun lah ya kurang lebih ya. Kalau dihitung-hitung tuh 10 bulan. 10 bulan 10 ya. bulan. Plus hukumnya 1 tahun lebih. Ya enggak lah, Soalnya setahunan lah. nunggu juga kan ya. Ya seru juga sih apalagi di tengah-tengah pandemi ini pasti semuanya berubah, nggak cuman ekonomi aja, tapi yang orang-orang pada new normal, udah yang ke kantor udah mulai sedikit banyak udah mulai ke kantor, yang berdagang di mall-mall juga mulai di mall. Yang untuk yang pendidikan ini kemarin kan ada webinar Kemendikbud itu, kuliahnya secara, kalau perkuliahan itu secara daring. Tapi kalau misalkan kesehatan, apalagi yang mungkin kalau S1 bisa ya secara daring gitu kan, tidak terlalu ke pasien. Tapi kan kalau nurse kan harus bener-bener ke pasien gitu, jadi kan agak kurang gitu ya. Gini loh, kita kan S1 udah 4 tahun itu kuliah materi doang. Nah, sisanya 1 tahun yang di profesi nurse itu kan otomatis kompetensinya tuh skill terus kan, 1 tahun kurang lebih lah, 1 tahun. Nah, dengan adanya pandemi ini ya, kalau kita tidak ada APD otomatis kan rumah sakit sama kampus kita juga tidak bisa menjamin keselamatan kita kan tengah pandemi ini, sedangkan penularannya tuh cepet banget kan. Nah, jadi kayak ya kita sebagai anak nurse atau anak profesi ya merasa dirugikan lah dengan adanya pandemi ini. Soalnya kan yang seharusnya skill kita akhirnya pembelajaran daring. Ya kalau pembelajaran daring ya apa bedanya kita sama belajar 4 tahun kemarin dia satu. Jadi kayak gitu. Kalau disuruh milih nih, lebih milih lulusnya agak molor, agak lambat, tapi skillnya dapat sesuai kompetensi. Berarti kan ada kompetensinya kan, sesuai dengan kompetensi, atau tepat waktu nih lulusnya nih ya, paling mundur itu paling ya sebulan 2 bulan gitu, tapi skillnya ya apa adanya sekarang. Yang skill gawat darurat yang belum dapat ya nggak maksimal gitu, gak sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Itu lebih yang mana, lebih milih yang mana kalau disuruh milih? Ya kalau suruh milih sih aku lebih milih mundur ya, yang penting dapat skill. Kenapa? Kalau nanti aku terjun di lapangan kerja terus aku nggak ada skill, mau gimana juga kan ya, malu-maluin dong nggak punya skill. Bakal jadi sejarah ini tahun 2020, yang mana tahun 2020 ini
sejarah baru, anak-anak sekolahan lulus tanpa ujian nasional. Yang kedokteran aja UKM-PPD yang batch ini itu udah keluar kemarin suratnya, yang harusnya UKM-PPD, jadi teman-teman UKM-PPD itu ujian kompetensi buat dokter setelah menjalani profesi koas mau mendapatkan sebelum sumpah. Jadi kalau mau sumpah harus lewat ujian kompetensi ini. Nah itu harusnya itu ujian tulis sama ujian praktek ke manekin gitulah, namanya itu OSCE. Nah karena pandemi ini berubah ini, ujian tulis tetap lewat daring kalau saya nggak salah. Lalu untuk ujian stase, ujian OSCE-nya itu diambil dari masing-masing stase. Nah ini ada dua sisi, menguntungkan jadi mungkin nggak terlalu belajar banyak, tapi dirugikan karena ada dirugikan juga mungkin kompetensinya atau standarnya mungkin. Ya semoga aja dengan adanya yang dilakukan ini nggak menurunkan standar juga ya kan ya. Dan juga ini apalagi ya Mbak ini skillnya menjadi apa ya, bisa dapat bisa enggak kan masih belum jelas juga ya. Jadi tahun 2020 ini menjadi sejarah, mungkin nanti 5 atau 10 tahun lagi dikenal sebagai mahasiswa atau mahasiswi atau siswa lulusan angkatan 2020 atau angkatan corona. Mungkin apa yang diharapkan Mbak Cindy di tengah pandemi ini, apa harapannya? Harapanku sih semoga pandemi ini yang pastinya cepat selesai ya. Terus kita semua tuh kudu jaga kesehatan. Maksudnya udah jangan nambah-nambah lagi lah yang terinfeksi itu. Ya biar apa ya, yang katanya new normal itu benar-benar normal gitu loh. Gak cuman sekedar istilah new normal, tapi keadaannya emang benar-benar normal. Kita kembali kayak dulu, tapi ya tetap menjalankan protokol kesehatan. Intinya biar aktivitas itu kembali seperti semula lah, nggak terbatas gitu. Kalau terbatas itu ya gerakan kita juga terhambat kan ya. Jadi kayak mau profesi susah, mau kerja susah, itu tuh terbatas gitu loh. Jadi pengennya semoga aja cepet selesai lah pandemi ini. Ya, new normal itu kan sebenarnya kan nggak normal kan ya sekarang ini. Iya, new maksa normal kalau menurutku sih. Ya new normal, tapi yang teman-teman yang harusnya pakai masker atau cuci tangan kadang itu dilaksanakan itu di tempat-tempat yang mungkin jalanan besar atau mall-mall, tempat perbelanjaan yang besar-besar. Tapi kalau yang katakanlah yang di kampung-kampung gitu itu ya nggak terlalu ditepati sih peraturan protokol kesehatan itu, apalagi tempat yang harus ada keramaian kayak mungkin pasar dan lain sebagainya itu masih ada aja yang nggak pakai masker atau sering cuci tangan dan sebagainya seperti itu. Gini kan di Surabaya ada berita bahwa lonjakan penambahan pasien itu tinggi, masih sangat tinggi ya. Apa kira-kira pesannya Mbak Cindy buat teman-teman yang ada di luar sana, mungkin yang harus kerja di luar atau bahkan yang bandel sampai dia masih nongkrong banyak gitu? Menurutku sih kalau orang yang kerja sih ya nggak apa-apa lah ya kerja. Kadang aku juga mikir ya mereka kalau di rumah aja itu juga tidak menjamin kehidupan mereka, dan kerja itu juga tidak menjamin mereka juga tetap hidup kan. Tapi seenggaknya dengan kerja mereka kebutuhannya terpenuhi. Jadi menurutku mereka harus tetap kerja aja, cuman memenuhi protokol kesehatan lah. Kalau sekedar cuman seneng-seneng doang ya kalau bisa kurangi aja lah gitu, kurangi aja, mending
stay di rumah aja dulu sama keluarga, atau yang belum bisa kumpul sama keluarga itu bisa komunikasi aktif setiap hari, setiap waktu kalau pengen komunikasi. Menurut kayak gitu sih. eh Meminimalisir lah dengan adanya kita sebagai orang yang taat di rumah aja gitu. Kalau buat yang kerja-kerja ya tetap lindungilah diri mereka masing-masing gitu. Tetap kerjalah, gak apa-apa kalau kerja mah. Ya semoga sebenarnya kan keputusan buat tidak memperpanjang PSBB yang di Surabaya Raya itu kan salah satunya kan karena masalah ekonomi ya. Jadi ya kita khususnya yang ada di daerah-daerah yang menjadi epicentrum baru atau pusat penyebaran di masing-masing provinsi, baik itu di Surabaya, Sidoarjo, atau mungkin di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, dimanapun lah di Indonesia. Kalau misalkan harus kerja di luar atau harus beraktivitas di luar, nggak apa-apa, tapi diperhatikan lah ya protokol kesehatan. Kalau disuruh pakai masker waktu keluar ya dipakai. Kalau harus cuci tangan buat bersih-bersih itu ya dipakai. Iya, betul. Kalau jaga jarak juga, jangan terlalu berkerumun. Itu tuh kamu tuh pakai masker tuh ya buat diri kamu diri sendiri juga, bukan cuman formalitas doang. Kadang kan orang terganggu ya dengan pakai masker itu. Itu orang-orang pakai masker tuh ya kan pasti ada tujuannya sih, buat melindungi mereka sendiri. Buatnya APD buat diri mereka sendiri lah minimal dengan masker. Kadang gini ya, lucunya itu ada orang ya dia bawa masker tapi kadang hidungnya kebuka hidungnya kebuka, atau mungkin ya pakai masker tapi ditaruh di bawah di bawah dagu. Iya, sesek katanya. Ya namanya Bingung juga ya. masker itu ya apa ya, ibaratnya kita bernafas bebas, yang biasanya nafasnya bebas, oksigen itu gratis, oksigen yang gratis itu dihirup sebanyak-banyaknya juga bebas. Yang sekarang ini harus pakai masker ya pasti kan berkurang, tapi ya nggak ada niat sedikit pun sih sebenarnya untuk mengurangi hak kalian buat bernafas. Seperti kita tahu kan ada di luar sana yang protes nggak mau pakai masker, hak kita untuk menghirup oksigen itu terganggu kan. Ada juga yang bilang kayak gitu, tapi bukan masalah hak asasi kalian bernafas terganggu, tapi itu adalah hak kalian sekaligus kewajiban untuk menjaga kesehatan kalian dan orang-orang sekitar kayak gitu. Iya. Jadi nggak ada kok orang pakai masker itu terus sesek gitu terus meninggal, itu nggak ada. Orang pakai masker dari dulu di rumah sakit nggak ada sejarahnya ada kasus pakai masker terus dia sesek terus dia meninggal, itu nggak ada sih kayak gitu. ada berita hoax ini akhir-akhir ini di mana gitu saya lupa, di Jakarta apa di mana gitu, koreksi kalau saya salah ya. Itu dia habis olahraga lalu tergeletak di jalan. Nah berita hoaxnya adalah dia meninggal karena sesuatu pakai masker. Nah dengar ya, gitu ya. Itu ya gimana ya, jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman kebiasa olahraga atau olahraga di luar ya, mungkin seperti lari atau jogging gitu, saya lihat itu teman-teman yang lain yang jogging itu maskernya dibuka, ditaruh di bawah dagu. Alasannya itu seselah nggak bisa nafas. Jadi menurut pakar kesehatan khusus bagian olahraga itu bilang bukan kalau misalkan harus olahraga di luar, misalnya mau olahraga di luar tetap pakai masker, tetapi mungkin intensitasnya yang dikurangi. Supaya apa ya, karena kita lari ya atau olahraga itu kan pasti nafas juga ngos-ngosnya lebih cepat, apalagi pakai masker itu kan pasti kan tambah nggak nyaman lah.
Jadi ya intensitasnya dikurangi, seenggaknya kita menjaga berdiri kita dan alon gitu. Mungkin ada pesan lagi dari Mbak Cindy buat teman-teman yang di luar sana supaya supaya terbuka lah dan pandemi segera berakhir gitu. Ya apa ya, bingung juga pesan apa yang buat mereka pikiran itu terbuka. Mereka kayak nggak ngerasa aja bagiku, kayak ini ada kerugiannya loh juga buat mereka, atau mereka tuh masa bodoh gitu ya. Itu tuh ada kerugiannya buat kita. Kenapa sih berhenti sebentar aja buat egois untuk beberapa waktu ke depan, supaya kita sama-sama ngerasain yang bener-bener namanya normal kembali seperti dulu kan ya. Ya pesannya sih tetap jaga protokol kesehatan aja sih, cuma maksudnya yang nggak penting-penting kayak nongkrong apa sih, cuman aduh kan aku nyoba kayak nggak nongkrong tapi via daring, zooman gitu sama-sama temen, itu juga asik kok gitu loh. Jadi kamu tuh masih banyak cara buat komunikasi sama temen tanpa harus kumpul-kumpul gitu. Jadi kalau ada kegiatan yang nggak penting selain memang benar-benar kerja dan harus keluar kayak beli kebutuhan makanan gitu ya, mending gak usah lah keluar, jaga protokol kesehatan gitu. Terakhir, kira-kira pandemi ini berakhirnya kapan? Aduh, kalau ditanya kapan, kalau melihat orang-orang ini pada bandel keluar ya kayaknya nggak tahu sih kapan. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan juga Amin. ya segera berakhir lah pandemi ini. Amin. Ya, jadi sekian Mm-mm. bincang-bincang kami. Ya, gimana? Sudah seru ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a great day. Thank you.